Waalaikumsalam warahmatullahi Eee, sebelumnya wabarakatuh. maaf banget, manggilnya Pak boleh nggak, Om? Oh, panggil apa aja lah, Om Aman boleh, Pak boleh. Oke, Om Aman aja deh biar deket. Heeh. Maaf banget Om ganggu Hmm. di hari Sabtu yang cerah ini. Iya, nggak apa-apa. Om kabarnya gimana, Om? Alhamdulillah, Om sehat dan sedikit ngantuk. Iya, ya gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat juga Om. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk melakukan Zoom hari ini buat kita repotkan kita tanya-tanya. Oke. Mungkin sedikit pengetahuan saya yang dikasih tahu oleh Aye ya Ayesa kalau Bapak saat ini sedang menjadi HSE di perusahaan itu ya Pak di Pertamina. Betul. Ya, sekarang ini saya sedang ditugaskan di Pertamina Hulu Mahakam. Pertamina Hulu Mahakam itu terletak di Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Nama kabupatennya itu Kabupaten Kutai Kartanegara. Nama kecamatannya Kecamatan Samboja. Oh ya. Nah, nama desanya Desa Sanipah. Itu tepatnya di situ. Jadi kalau lapangannya saya ditempatkan di lapangan PHM, lapangan SPS. Nah, SPS itu bagian daripada atau salah satu lapangan minyak dan gas di Pertamina Hulu Mahakam. Jadi Pertamina Hulu Mahakam itu adalah cucu dari Pertamina Corporate. Jadi Pertamina Corporate itu punya anak, kita ada corporate Pertamina, kemudian ada subholding namanya SHU, dan kemudian ada yang namanya regional itu region 3. Nah saya ini di zonanya zona 8, Pertamina Hulu Mahakam. Nah itu terletak di Kalimantan Timur, seperti itu. Oh baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Iya, kalau ya saya kalau dihitung tahun, saya sudah bekerja di perusahaan oil and gas kurang lebih 21 tahun. Jadi 21 tahun mulai tahun 2004 sampai sekarang di 2025. Jadi 21 tahun totalnya. Tapi di Pertamina sendiri baru dimulai di tahun 2018. Tahun 2004 sampai 2018 itu saya bekerja untuk perusahaan yang namanya Total Indonesia. Total perusahaan Prancis yang bergerak di bidang oil and gas. Dulunya PHM itu adalah Total Indonesia. Kemudian setelah habis kontrak diambil alih oleh Pertamina Hulu Mahakam. Diambil alih oleh Pertamina dan dinamakan Pertamina Hulu Mahakam. Kurang lebih seperti itu. Jadi HSSC ini kan sifatnya general ya, umum ya. Jadi departemen-departemen atau bagian-bagian yang bersinggungan sama HSSC itu semua. Mulai dari departemen operation, maintenance sampai support. Karena HSSC itu kan mencakup untuk semua aspek. Jadi mulai dari support, operation, maintenance, engineering itu kita bersinggungan ya. Jadi tergantung topiknya apa hal apa ya itu kita akan bersinggungan sama mereka. Seperti itu. Ya, suka dukanya banyak, sukanya. Yang pertama, kalau Om ya, sukanya itu kalau liburan aja. Liburan sukanya 2 minggu libur. Sama terima gaji. Wow.
terima gaji ya senang kan terima gaji. Benar. Nah, tapi secara apa namanya teknikal ya, jadi memang sukanya adalah Om rata-rata di perusahaan migas ini kan seleksinya boleh dibilang begitu. Jadi disiplinnya cukup tinggi, terus kemudian kita harus harus akurat, nggak boleh, harus clear. Nah, seperti itu karena yang kita hadapin adalah sesuatu yang high risk gitu ya. Sukanya itu, terus kemudian juga di oil and gas itu sangat terbuka untuk karir ya, tinggal kita mau apa enggak apa istilahnya ya, me- mengejar itu ya, mengejar itu dan itu sangat terbuka sekali untuk ilmunya. Ya tinggal kita mau nggak, trokimia itu sangat-sangat complicated ya, jadi itu salah satu challenge ya, seperti itu. Nah, dukanya ya memang saya bukan bilang duka ya, tetapi challenge ya. Challenge-nya itu di oil and gas itu adalah tempatnya itu remote kalau di lapangan ya, remote, tempat terpencil di hutan di tengah laut seperti itu. Dan kemudian resiko yang kita hadapi cukup besar. Mungkin untuk perempuan itu sangat challenging ya, karena lingkungannya itu laki-laki semua rata-rata, jarang lah perempuan ada, cuman jarang gitu loh. Dan fasilitas-fasilitas yang untuk apa ya, fasilitas lainnya itu terbatas. Nah, jadi itu challenge-nya tuh seperti itu dan jauh sama keluarga kalau misalnya di remote kayak Om ini. Tapi kalau misalnya kerjanya di head office, di kantor, bagian HSE itu sih nggak ada masalah sama dengan pekerja-pekerja kantoran lainnya. Nah, jadi kalau boleh dibilang untuk di tempat Om sih, untuk di oil and gas ya cukup menarik lah ya, baik secara keilmuan maupun secara remunerasi gitu ya. Gini, ya memang formal education is important ya, tetapi itu bukan segalanya. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus punya inisiatif yang apa ya, yang baik gitu ya. Nah, contoh nih kalau Om rasa di teman-teman safety, untuk orang-orang safety memang harus banyak apa ya, suplemen keahlian. Contoh yang Om bilang, pertama yang penting adalah secara skill adalah satu, bahasa Inggris. Karena kalau misalnya mau bekerja di perusahaan yang safety-nya bagus, rata-rata di perusahaan asing. Itu satu yang Om tahu. Tapi ada sekarang perusahaan Indonesia juga udah bagus. Tetapi intinya untuk ilmu bahasa Inggris. Satu, bahasa Inggris. Kedua, terkait masalah teknik presentasi. Ya, presentasi, personal communication, personal skill itu perlu diasah. Orang safety itu penting. Bagaimana dia sih? Nah, itu bisa diambil dari di luar kampus. Kemudian ya tentunya sertifikasi kekhususan ya yang mungkin bisa diambil dari luar kampus. Contoh misalnya sertifikasi tentang K3 dari BEPNAKER. Nah, bahkan satu upaya ya untuk meningkatkan daya saing. Nah, itu sih. Nah, balik lagi sebenarnya eh, apa namanya memang harus dari bagaimana kita develop diri kita. Ketika mungkin itu satu hal kita untuk seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Apa namanya ya? Jadi memang sebenarnya tidak
Secara teori itu tidak, ya. Jadi HSSC itu tidak Departemen HSSC atau orang HSSC itu tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan masing-masing pekerja. Keselamatan masing-masing pekerja adalah masing-masing individu punya tanggung jawab, ya. Tetapi dalam hal ini, dalam satu organisasi tentu kan punya masing-masing organisasi jabatan itu punya tanggung jawab masing-masing secara jabatan. Ya, artinya HSSC itu adalah itu tadi yang saya bilang tadi, control of accidental losses, ya. Jadi selama kita menjalankan program-program, kita pastikan program itu berjalan, kita mengontrol itu, kita yang akan mengecek, memastikan itu terjadi, memastikan itu berjalan. Adapun yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu operasi secara umum itu adalah tanggung jawab pimpinan tertinggi di perusahaan itu. Ya, kalau misalnya di tambang lah ya, di tambang itu namanya Katek, Kepala Teknik Tambang, ya. Nah, itu masing-masing punya porsinya, ya. Jadi ya orang HSSC akan melakukan investigasi kecelakaan itu untuk menentukan penyebab-penyebabnya, ya. Ya, tentunya akan disupport atau dikombinasikan dengan departemen yang lain gitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau ada kecelakaan itu tanggung jawab safety, tidak. Itu salah besar. Jadi kalau ada perusahaan yang seperti itu perusahaannya waktu zaman batu, itu waktu zaman Flintstone. Zaman sekarang kewajiban daripada HSSC itu melekat pada semua struktur organisasi atau struktur jabatan. Seperti itu. Oke, bisa menjawab ya? Sangat menjawab, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, jadi hal yang paling penting adalah, yang paling dasar adalah ketika kita mendapati orang ya melakukan suatu tindakan yang tidak aman ya, unsafe act ya, atau substandard action istilahnya, atau membuat kesalahan dalam hal masalah keselamatan ya. Yang paling pertama dilakukan adalah kita menegur dulu dia supaya dia tidak celaka. Kita stop pekerjaannya dia, misalnya ada dia manjat-manjat tanpa menggunakan alat pelindung diri ya, kita stop, kita turunin dulu, kita stop, kemudian kita nasihati, kita kasih tahu bahwa bahayanya tuh ini, akibatnya kalau misalnya bekerja di ketinggian nggak pakai harness, nggak ada alat pelindung dirinya, jatuh, bisa cedera dan lain sebagainya. Atau ada orang melakukan menggerinda atau menyalakan api terbuka, di situ ada bensin misalnya. Nah, itu juga harus kita stop. Jadi yang pertama kita lakukan adalah stop dulu. Stop untuk bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan, ya. Nah, setelah itu baru kita laporkan ke hierarkinya. Ya, jadi masing-masing perusahaan itu punya sistem. Ya, contohnya di PHM itu namanya, kita ada tulis namanya cermat. Kalau misalnya di Freeport Om dulu namanya stop card ya. Atau apalah namanya, tapi itu yang jelas kita tegur, kita catat dan kita laporkan. Langkahnya seperti itu. Nah, setelah itu kita catat tindakan perbaikannya seperti apa, gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah stop pekerjaan itu, nasihati orangnya, kasih tahu bahayanya apa, bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi celaka, bagaimana aturan yang benar, dan kemudian dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti seperti itu. Oke? Oke. Oh iya, Bapak, boleh minta bergaya enggak? Gaya gimana gini? Satu, Ya. 2, 3, sekali lagi Bapak. Baik, Terima kasih banyak ya, terima Bapak. kasih Bapak sudah mau Oke. meluangkan waktu dan mau kami repotkan untuk ditanya-tanyai. Terima kasih ilmunya juga. Oke. Terima kasih Ya, waktunya. mari. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak.